Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kelas 10 akan pelajari tentang Kingdom Plante. Nah, sebelum saya mulai, perlu saya beritahukan bahwa kalau dalam setiap pembelajaran ini untuk penilaian di akhir diharapkan agar setiap mendapatkan materi harus segera diresum ke dalam buku catatan. Nah, karena seperti semester kemarin itu akan menjadi satu nilai yang langsung muncul di dalam rapor. Jadi bukan persenan dengan nilai harian atau apa, dia langsung muncul dalam salah satu penilaian di rapor. Makanya resume itu jangan sampai ditinggalkan, maka harus diteruskan. Karena saya tidak mungkin untuk ngecek setiap bab kemudian apakah sudah ada resumenya atau belum. Nah, silahkan diresum sendiri. Nah, apa yang harus diresum? Ya bab konsep penting atau hal-hal penting yang sudah kita pelajari di masing-masing babnya. Kayak misalnya di Kingdom Plante itu tujuan utama dari pembelajarannya adalah yang pertama akan mempelajari tentang yang pertama adalah ciri-ciri hidup dari plante. Nah, setelah ciri-ciri bagaimana kelihatannya, bagaimana morfologi dan anatominya, kemudian yang kedua adalah cara hidupnya. Apakah kemudian dia mengalami pergiliran keturunan atau bagaimana, itu harus kalian pahami. Yang pertama tadi adalah ciri-ciri tubuh, morfologi dan anatomi. Yang kedua adalah cara hidup. Kemudian karena cara hidup itu terkait dengan perkembangbiakan atau reproduksi, maka reproduksi juga akan dibahas. Nah, selain itu juga habitatnya. Nah, dari kesemuanya itu kemudian akan lebih mudah ketika kita sudah memahaminya untuk kemudian mengklasifikasikan. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata yang tumbuhan seperti ini itu adalah lumut, oh tumbuhan yang seperti ini adalah paku, tumbuhan yang seperti ini adalah tumbuhan berbiji terbuka atau tertutup misalnya. Nah, itu akan sangat mudah sekali untuk kemudian kita menggolongkan. Oh, ketika kita nemu tumbuhannya tidak diketahui yang kemudian bentuknya dia mirip seperti paku, misalnya di bagian bawah dari daunnya itu ada kayak bubuk yang berwarna kuning. Nah, itu biasanya adalah spora yang akan lebih mudah kita golongkan ke golongan tumbuhan paku. Nah, seperti itu. Atau tumbuhan yang misalnya dia nempel di tanah dan kemudian warnanya hijau, kemudian di atasnya ada kayak tangkai spora, maka akan mudah. Oh, ini pasti adalah golongannya lumut, seperti itu. Kayak gini misalnya. Ini. Oke, untuk Kingdom Plante ini akan kita bahas, kita bagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah bagian 1, tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua adalah tumbuhan paku, dan yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, berbiji ini nanti akan dibagi menjadi 2 lagi, yaitu berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Terbuka itu misalnya seperti apa? Seperti melinjo, kemudian seperti pakai saji dan kawan-kawannya itu. Sedangkan yang berbiji tertutup itu seperti padi, kemudian jagung dan lain-lain. Oke, yang pertama dulu itu kita bahas menjadi 2 bagian nanti pembagiannya. Yang pertama ini akan kita bahas tentang tumbuhan paku dan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, Bryophyta dan Pteridophyta. Oke, ini adalah what is a plant? Apa itu tumbuhan? Apa yang membedakan tumbuhan dengan kelompok atau kingdom yang lain, misalnya dengan hewan, dengan jamur dan lain-lain. Yang pertama, cirinya adalah dia berfotosintesis. Nah, kalau yang fotosintesis itu berarti ada 2 kelompok, ada di bagian 2 kingdom, 3 kingdom bahkan, yaitu ada di Kingdom Monera,
yaitu kelompok dari Cyanobacteria yang sudah kita pelajari kemarin, jangan sampai lupa. Itu dia juga bisa memiliki kemampuan untuk fotosintesis, alias bisa menghasilkan makanan sendiri tanpa membutuhkan nutrisi dari lingkungan. Yang kedua adalah dari kelompoknya Protista, yaitu kelompoknya ganggang atau alga atau protista yang mirip tumbuhan. Nah, itu baru yang miripnya saja. Sekarang adalah kingdom tersendiri, yaitu adalah kingdom Plantae, di mana semua anggota di dalam kingdom ini itu memiliki kemampuan yang sama, yaitu dia bisa berfotosintesis. Yang kedua, kalau pada Protista dan Monera itu masih ada yang uniseluler atau bersel satu. Kalau di sini di kingdom Plantae itu semuanya pasti adalah multiseluler atau bersel banyak. Dan eukariotik. Eukariotik artinya dia sudah memiliki membran inti. Tetapi tumbuhan ini tetap memiliki beberapa kesamaan dengan ganggang, yaitu diantaranya ada yang ganggang multiseluler, kemudian ganggang juga sudah eukariotik dan juga sudah berfotosintesis. Hanya saja perbedaannya adalah di sini. Tumbuhan itu adalah satu-satunya makhluk hidup yang berfotosintesis dan dia bisa mengkolonisasi daratan dengan sempurna. Jadi tidak ada ganggang yang bisa hidup di daratan dengan sempurna tanpa bantuan pihak yang lain. Contohnya apa? Misalnya ganggang yang dia bisa hidup di daratan misalnya adalah lichen. Tapi otomatis karena dia memang habitatnya harusnya adalah di air, dia harus dibantu dengan bersimbiosis bersama jamur atau fungi. Nah, lichen itu misalnya adalah yang nempel di pohon-pohon palem atau pohon kelapa yang bentuknya bulat kayak panu. Nah, itu lumut kerak atau lichen itu adalah simbiosis antara alga dan jamur. Nah, jadi itu ciri tumbuhan. Bagaimana sejarah tumbuhan? Nah, ini kurang lebih 600 juta tahun yang lalu itu adalah permulaan dari tumbuhan, dia bisa masuk ke daratan. Nah, ini masih satu kelompok dengan alga hijau. Nah, jadi dari alga hijau itu kan punya banyak sekali jenis. Nah, dalam beberapa jenis itu kemudian ada yang bercabang dan kemudian dia bisa merambah ke daratan. Itu kita bisa katakan sebagai tumbuhan yang pertama kali yang bisa masuk ke daratan. Nah, otomatis karena Sauropiceans ini masih sekelompok dengan alga hijau, maka ciri tubuhnya masih sangat mirip dengan alga hijau. Nah, dari kelompok ini kemudian mengalami evolusi sampai beratus-ratus juta tahun, yang kemudian menumbuhkan yang pertama kali adalah lumut atau Bryophyta. Nah, Bryophyta yang paling sederhana itu adalah Hepaticopsida, nanti kita pelajari. Dan yang paling modern adalah Bryophyta yang mirip seperti tumbuhan yang kecil. Kemudian berkembang menjadi tumbuhan yang tak berbiji atau Pteridophyta atau tumbuhan paku. Kemudian berkembang menjadi Gymnosperm atau tumbuhan yang berbiji terbuka, dan tumbuhan berbiji tertutup itu kurang lebih muncul 150 juta tahun yang lalu. Nah, jadi untuk sekarang ini kondisi bumi kita yang mendominasi adalah di Angiosperm ini. Sejak 150 juta tahun yang lalu, karena memang kondisi dari bumi kita memungkinkan untuk Angiosperma ini bisa hidup lebih optimal dibandingkan kelompok tumbuhan yang lain. Meski tidak bisa kita katakan bahwa jumlah dari Bryophyta dan kawan-kawan ini populasinya kecil, tapi yang mendominasi sekarang ini adalah Angiospermae ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Bryophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut biasanya kita temukan banyak di daerah yang masih belum terlalu belum terlalu terjamah manusia, atau meskipun sudah terjamah dia masih asri seperti itu. Nah, contohnya kayak di hutan, dekat sungai, atau di batu yang sudah lama dibiarkan seperti itu.
atau di tembok yang tidak pernah dibersihkan. Nah, biasanya akan tumbuh lumut yang seperti ini. Nah, ini struktur yang namanya Gemmae-Cup dari lumut yang namanya Mercantia polymorpha. Nah, ini adalah kelompok dari Hepaticopsida atau lumut hati. Nanti kita pelajari. Ini namanya Gemmae-Cup. Jadi Gemmae-Cup ini mirip seperti pada cocor bebek. Jadi dia mengandung tunas yang kemudian tunasnya itu ketika dia tersebar di suatu habitat maka bisa menumbuhkan lumut-lumut yang baru. Itu uniknya. Nah, di sini bentuknya seperti ini adalah lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Yang seperti ini itu adalah lumut daun atau Bryopsida. Lanjut. Nah, ini sepertinya bentukan dari Bryopsida ini adalah bentuk kotak spora atau sporangium dari Bryopsida. Nah, ini sering pastinya untuk ditemukan di alam. Ciri dari Bryophyta atau lumut yang pertama adalah tentunya dia mengikuti ciri dari tumbuhan secara umum, yaitu berfotosintesis, multiselular dan eukariotik. Tapi yang membedakan dia dengan kelompok yang lain adalah di sini. Ada dua ini. Yaitu yang pertama, Bryophyta itu dia belum memiliki akar, batang dan daun sejati. Atau namanya adalah kormus harusnya. Tetapi Bryophyta ini merupakan organisme peralihan dari talus ke kormus. Dia nggak punya talus, tapi juga tidak punya kormus. Tidak juga palsu, tidak juga sejati, di antara tengah-tengah. Itu adalah ciri dari Bryophyta. Disebut seperti itu karena dia sudah memiliki bentukan seperti daun yang sudah sangat mirip strukturnya dengan daun yang pada tumbuhan yang tingkat tinggi, tetapi di bagian akarnya itu masih sangat mirip dengan bentukan pada alga. Nah, bentuknya seperti rhizoid. Dan ciri yang kedua yang membedakan lumut dengan kelompok tumbuhannya lain, kalau yang pertama tadi adalah dia merupakan peralihan antara talus dan kormus. Kalau yang kedua perbedaannya adalah dia belum memiliki pembuluh angkut xilem dan floem, sehingga dinamakan dengan Atracheophyta. Kalau Tracheophyta artinya adalah tumbuhan yang bertrakea atau berpembuluh, sehingga lumut yang tidak memiliki pembuluh namanya adalah Atracheophyta, tumbuhan yang tidak berpembuluh. Dia mengalami pergiliran keturunan dari gametofit dan sporofit. Gametofit itu artinya adalah keturunan yang menghasilkan gamet. Kalau yang sporofit artinya adalah keturunan yang menghasilkan spora. Reproduksinya bisa terjadi secara seksual, yaitu dengan penyatuan gamet, dan secara aseksual dengan perkecambahan dari spora. Pengangkutan air dan mineral dari tumbuhan lumut. Nah, tadi saya katakan di awal, bagian akar dari lumut itu belum merupakan akar yang sejati seperti pada tumbuhan, karena belum memiliki pembuluh xilem dan floem, sehingga pengangkutannya adalah dengan hanya diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, begitu saja. Nah, penyerapannya itu ada dua macam. Kalau untuk pengangkutan air namanya adalah proses osmosis. Apa itu proses osmosis? Osmosis itu adalah pergerakan air dari tanah atau dari luar dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah melalui membran semi permeable. Nah, membrannya adalah di sini, di bagian luar dari rambut akar tumbuhan lumut. Nah, air masuk ke dalam rambut akar dengan proses osmosis. Kenapa kok bisa masuk? Ini bisa kita ibaratkan seperti kalau misalnya kita punya kentang atau apa namanya biasanya sering dipakai, mentimun, yang kemudian kita masukkan ke dalam air. Nah, lama kelamaan dari kentang itu akan menggembung,
kemudian airnya akan berkurang. Nah, itu adalah sama contohnya seperti proses osmosis. Sedangkan pengangkutan mineral itu adalah melalui proses difusi, yaitu pergerakan zat terlarut. Kalau ini berarti ada pergerakan zat pelarut yaitu air, yang ini adalah pergerakan zat terlarut yaitu mineral dan ion. Ke konsentrasi yang tinggi, ke konsentrasi zat terlarut yang rendah. Nah, karena di dalam rambut akar ini konsentrasi zatnya masih rendah, maka konsentrasi yang dari luar ini bisa masuk ke dalam. Itu ceritanya difusi. Lah, difusi itu contoh peristiwa yang lain itu adalah seperti kalau misalnya kalian menyemprotkan parfum dari satu sudut ruangan, maka seluruh sudut ruangan akan bisa mencium bau yang sama. Lah, itu karena partikel-partikel dari zat terlarut dalam udara itu bisa menyebar ke seluruh ruangan. Itu adalah proses difusi. Nah, selanjutnya adalah pergiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan lumut. Seperti yang saya katakan tadi, gametofit adalah fase tumbuhan lumut yang dia bisa menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sedangkan kalau fase sporofit adalah yang menghasilkan spora. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita masuk ke bagian di sini. Nah, yang pertama adalah di sini. Ini contohnya adalah tumbuhan lumut daun atau Bryopsida. Yang pertama yang terjadi dari gametofit itu akan menghasilkan dua jenis gamet kan, yaitu yang pertama adalah ovum dan sperma. Nah, ovum ini akan dibuahi oleh sperma. Nah, ngomong-ngomong, yang menghasilkan ovum itu namanya adalah archegonium, sedangkan sperma akan dihasilkan oleh yang namanya antheridium, anten. Nah, punya anten ya, kalau laki-laki mesti punya anten. Nah, menghasilkan antheridium akan menghasilkan sperma untuk membuahi ovum yang berasal dari archegonium. Nah, setelah itu terjadi fertilisasi akan menghasilkan zigot. Nah, zigot selanjutnya akan mengalami mitosis dan juga pertumbuhan. Nah, selama pertumbuhannya ini dia akan tumbuh menjadi gametofit, dan dari gametofit itu akan tumbuh sporofit. Nah, karena gametofitnya sebentar. Harusnya gametofitnya ini dari hasil fertilisasi tadi, zigot yaitu dia masih 2N, itu akan tumbuh menjadi sporofit. Nah, sporofit ini tetapi posisinya dia tidak menjadi tumbuhan yang sendiri. Nah, biasanya kalau pada tumbuhan yang lain kayak paku atau yang lain, itu sporofitnya itu akan lepas dari tumbuhan utama dan kemudian akan menjadi fase sporofit yang tersendiri. Nah, sedangkan kalau pada sporofit dari tumbuhan lumut ini, dia akan menempel dari zigot ini, dia masih akan memanfaatkan archegonium atau bagian dari fase gametofit. Nah, sehingga terlihat akan menumpang di sini. Nah, yang kita katakan sebagai fase sporofit adalah ya cuman bagian ini tok. Nah, di sini namanya ini adalah sporangium atau kotak spora. Tangkai kotak spora ini namanya adalah seta, dan ini adalah kapsul. Nah, dia posisinya adalah menumpang pada gametofit, yang mana gametofitnya masih N, sedangkan di dalamnya ini sudah 2N. Tetapi ketika dia sebelum keluar dan kemudian tumbuh menjadi gametofit baru, akan mengalami meiosis terlebih dahulu. Nah, jadi jelas ya, ini saya tadi agak bingung kenapa kok ini masih 2N, yang ini sudah N. Nah, jadi pertumbuhan dari zigot ini, dia tidak tumbuh menjadi tumbuhan yang baru seperti ini secara langsung, tidak. Tetapi tumbuhnya adalah menjadi fase sporofit, yang menghasilkan spora.
Nah, baru ketika spora itu akan dikeluarkan, dia akan mengalami meiosis terlebih dahulu, sehingga spora yang dikeluarkan itu sudah N. Nah, sehingga spora itu sebenarnya sudah diketahui apakah dia spora plus atau spora minus, spora jantan atau spora betina. Nah, kayak gitu. Jadi ketika spora ini kemudian jatuh ke suatu tempat, akan tumbuh menjadi gametofit, yang mana gametofit itu masing-masing akan menghasilkan ovum maupun sperma. Seperti itu. Oke, ini contohnya adalah dari tumbuhan Polytrichum. Ya, Polytrichum. Mana yang pertama ini? Oh, ini. Di sini, Archegonium akan menghasilkan ovum seperti yang tadi, sedangkan anten, mana antennya? Oh, ini. Archegonium menghasilkan ovum dan anten Antheridium akan menghasilkan sperma yang melalui tetesan hujan akan membuahi atau melakukan fertilisasi dengan ovum, sehingga akan menghasilkan zigot yang dia tumbuh di dalam Archegonium. Jadi tumbuhnya gametofit itu sporofit itu akan tumbuh di dalam Archegonium atau pada gametofit yang betina. Nah, dia akan tumbuh menjadi embrio dan tumbuh menjadi sporofit muda. Nah, ini akan tumbuh menjadi kalitra atau tudung dari sporangium atau penghasil spora ini. Nah, tumbuhnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini sebelum keluar dia akan mengalami meiosis terlebih dahulu. Jadi ketika dia sudah keluar, dia sudah tahu akan menjadi gametofit betina ataukah gametofit jantan. Nah, ketika spora itu berkecambah sebelum menjadi gametofit, dia akan tumbuh menjadi protonema. Protonema, kalau satu, kalau banyak namanya adalah protonemata. Nah, ini yang membedakan antara pergiliran keturunan pada paku dan pada lumut. Kalau pada lumut namanya adalah protonema, kalau pada paku namanya adalah protalium. Nah, perbedaan yang kedua antara lumut dan paku nanti pergiliran keturunannya yang lebih dominan atau yang lebih lama usia pertumbuhannya itu adalah pada gametofit kalau pada lumut. Sedangkan kalau pada paku yang tumbuh paling lama masa pertumbuhannya adalah yang sporofit. Jadi yang biasanya kita lihat itulah yang dia dominan. Kalau kalian melihat biasanya ada lumut, nah berarti itu bisa dikatakan kemungkinan besar itu adalah fase gametofit dari lumut. Karena yang dominan adalah fase gametofitnya. Kalau pada paku, ketika kita melihat paku, tumbuhan paku maksudnya, bukan paku itu, maka kemungkinan besar yang kita lihat adalah fase sporofit. Nah, biasanya bisa dengan mudah kita identifikasi dengan apa? Dengan membuka bagian belakang daun dari paku tersebut. Biasanya ada kayak butiran berwarna kuning, itu adalah spora. Selanjutnya adalah klasifikasi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati. Disebut lumut hati karena bentukan dari talusnya ini, bentukan dari daunnya ini mirip seperti hati, jadi love itu. Nah, kemudian dari atas itu akan tumbuh Archegonium yang akan menghasilkan ovum, sedangkan ada juga yang menghasilkan Antheridium. Nah, kemudian terjadi pembuahan di situ dan tumbuhlah fase sporofitnya di atasnya situ. Nah, sebetulnya kelompok yang kedua atau Anthoceratopsida, yaitu lumut tanduk, itu memiliki kesamaan. Karena apa? Karena talusnya ini masih sangat mirip. Jadi kalau kalian lihat talusnya berbentuk lembaran yang masih sangat mirip dengan kelasnya lumut hati. Tetapi yang membedakan di sini adalah bagian dari sporofitnya. Nah, bagian sporofitnya kalau pada lumut tanduk itu akan mirip seperti tandukan. Seperti tanduk seperti ini. Nah, kalau kalian lihat lebih jelas lagi, bagian yang bawah ini agak besar, kemudian dia akan meruncing bagian ujungnya.
Dan kelompok yang ketiga adalah lumut daun atau Bryopsida. Nah, disebut lumut daun karena sudah memiliki daun-daun yang kecil seperti ini. Yang mana biasanya akan sangat mudah kita temukan itu di tembok-tembok yang di bangunan yang kuno atau yang jarang dibersihkan, yang berada di tempat yang lembab. Nah, ini contoh spesiesnya adalah Marchantia polymorpha. Sini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kelas Bryopsida atau lumut daun atau lumut sejati. Dengan cirinya sebagai berikut. Jumlahnya untuk kelas Bryopsida ini paling banyak untuk sekarang ini. Karena memang kelas Bryopsida ini adalah kelas yang paling modern dibandingkan yang kelas yang lain, yaitu lumut hati dan juga lumut tanduk, yang mana itu sudah kuno. Sehingga untuk sekarang ini Bryopsida ini adalah yang paling relevan atau yang paling mudah untuk bertahan hidup di atas muka bumi. Sehingga jumlahnya sendiri sangat banyak sehingga bisa menutupi 3% dari permukaan bumi. Ditutup oleh Bryopsida ini. Tubuh lumut daun berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuhnya tegak. Nah, biasanya di atasnya gametofit yang betina akan tumbuh fase sporofit dewasanya yang akan menghasilkan spora. Nah, ini sama seperti tumbuhan lumut, kelompok tumbuhan lumut lainnya, Bryopsida memiliki sporofit yang tumbuh di atas gametofit. Lanjut, bila diperhatikan tubuh lumut mirip seperti tumbuhan berkormus, ya, seperti tadi ya, seperti tumbuhan kecil yang dia tumbuhnya tegak karena sudah memiliki seperti batang dan juga daun itu. Habitatnya ada di permukaan tanah, tembok, batu-batuan, atau menempel di kulit pohon. Nah, ini biasanya dia bisa tumbuh kalau kadar air atau kelembapan udaranya cocok. Kalau misal daerah yang kering, suhunya tinggi, itu agak susah untuk tumbuh. Yang kedua adalah kelompok lumut hati atau Hepaticopsida. Contoh yang paling umum adalah Marchantia polymorpha ini. Biasanya bermanfaat, ini ada manfaatnya, kayaknya nanti di belakang ada. Nah, Marchantia polymorpha bentuknya seperti hati. Nah, ini sedikit trivia aja ya. Bentuknya seperti hati itu bisa digunakan untuk obat hepatitis atau virus yang menyerang hati itu. Marchantia polymorpha ini bentuknya kalau digambarkan menjadi seperti lumut hati. Atau liverbot, ini Marchantia semua. Nah, ciri dari Hepaticopsida, talusnya berbentuk lembaran dan tidak dapat dibedakan sama sekali antara akar, batang maupun daunnya. Nah, tumbuhnya dia digotong bercabang dua sehingga membentuk bentukan seperti hati, seperti ini. Ini namanya digotong, berbentuk terbagi menjadi dua seperti ini. Dan reproduksinya secara seksual maupun aseksual. Yang seksual ya seperti tadi, sperma dengan ovum. Kalau yang aseksual bisa dengan pembentukan gamete atau yang seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada tunas-tunas kecil yang bisa tumbuh menjadi lumut hati yang baru. Fragmentasi atau pemotongan bagian sehingga dia bisa tumbuh menjadi lumut hati yang baru dan juga dengan spora. Nah, dari fase sporofitnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kelas Anthoceratopsida. Anthoceratopsida. Bisa Anthoceratopsida juga. Gametofit sama seperti pada Hepaticopsida, di mana dia berbentuk lembaran dan sporofitnya yang unik di sini, yang berbentuk seperti pipa memanjang ke atas seperti tanduk. Nah, di dalam tanduk ini akan dihasilkan spora yang ketika dilepaskan akan menghasilkan lumut tanduk yang baru. Nah, ini sporanya di dalam tanduk. Kan keluar melalui ujungnya ini. Nah, seperti ini kalau gambarnya di alam. Nah, biasanya kita temukan lumut-lumut seperti ini itu di daerah yang masih belum terpolusi maupun kondisi lingkungannya masih sangat dingin. Oke, ini sudah masuk ke Pteridophyta. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Semoga bermanfaat, selamat belajar. Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan di Google Classroom maupun di WA, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.